Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Kadesya, NIM 123119018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek Laravel saya mengenai otomotif. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai instalasinya. Di sini saya mengupload proyek saya di repositori GitHub. Untuk nama repositorinya bisa dicek di Rifan Kadesya dengan nama repositori project strip Laravel. Untuk cara download, sebelumnya yang diperlukan adalah Node versi 16.3.1, npm versi 8.1.2, PHP 7.3.30, seperti itu. Untuk cara pemasangannya, kita melakukan cloning terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan satu folder kosong. Dan setelah itu kita buka git bash. Kita copy saja langsung. Lakukan cloning. Sembari menunggu, di sini juga kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Di sini database-nya kita beri nama Metaco, dan di setting env-nya kita beri nama Metaco di bagian db_database. Untuk Metaco ini saya ambil dari nama bengkel saya. Setelah itu kita jalankan ini, kita copy langsung saja semua untuk mempersingkat waktu. Di sini kita proses installing kebutuhannya untuk komposernya. Setelah itu kita membuka Visual Studio Code. Kita buka folder project-nya. Ini dia. Di sini kita pastikan dulu apakah env-nya sudah sama seperti di ini Metaco sudah. Selanjutnya kita bisa melakukan checking PHP-nya terlebih dahulu. Setting PHP management-nya maksud saya bisa kita cek di PHP localhost. Di sini saya sudah membuat Metaco. Sebelumnya memang sudah saya buat, jadi tabel ini akan otomatis terisi sendiri jika sebelumnya teman-teman belum membuat tabelnya. Apakah sudah selesai? Oke, sudah. Kita running. Oke, jika sudah sesuai, maka kita bisa membuka websitenya. Seperti ini websitenya. Website ini dengan konsep seperti Facebook, di mana setiap pengguna dapat memposting cerita-ceritanya atau apapun yang ingin mereka share. Lalu untuk adminnya itu ya orangnya itu sendiri, sehingga kebijakan untuk hapus, delete itu hanya pemilik akun yang melakukan uploadnya, sehingga orang lain tidak dapat mencampuri atau menghapus data-datanya, seperti itu. Yang pertama, kita bisa melakukan register terlebih dahulu jika kita belum memiliki akun. Kita masukkan namanya, kita namakan Ucup, emailnya ucup@gmail.com, passwordnya kita beri nama password saja, confirm passwordnya juga password. Passwordnya ternyata salah ketik tadi, password. Nah, setelah itu saat kita berhasil register, maka otomatis dia langsung login atau sign in di websitenya.
Di sini kita bisa melakukan postingan seperti di Facebook, seperti kita ingin membuat status dan lain-lain. Dengan cara klik post, kita beri nama judulnya, mungkin saya beri nama ini judul punya Ucup. Deskripsinya 1 2 3 4 5 6. Di sini kita bisa mengupload gambar di sini terserah sih sebenarnya, tapi website ini sebenarnya dikhususkan untuk otomotif, namun saya tidak ada stok gambar otomotif. Oh, ternyata ada. Kita submit. Jika sukses, maka akan terdapat notifikasi seperti ini. Lalu bagaimana jika orang lain ingin mengeditnya? Tidak bisa. Kita hanya bisa kita sendiri yang mengedit. Seperti ini. Nah, jika nanti kita masuk dengan akun orang lain, tidak ada tombol button seperti delete dan edit seperti ini. Mungkin sudah saya contohkan sebentar. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan akun, namanya Rivanka. Nah, jika bukan pemilik akun, maka tidak dapat melakukan penghapusan data. Namun jika kita membuat sebaliknya, seperti ini postingan, jika postingan yang milik kita tidak dapat pula dilihat oleh orang lain, kita coba lagi login menggunakan akunnya Ucup. Nah, akunnya Ucup hanya bisa mampu mengedit postingannya sendiri, seperti itu. Bagaimana jika orang lain ingin melihat? Bisa, orang lain melihat bisa, cukup di bagian blog. Nanti kita bisa klik readingnya, akan muncul gambar beserta kata kalimatnya. Mungkin di sini kurang rapi karena memang teksnya kurang panjang, dan untuk itu mempersingkat waktu, karena kalau panjang-panjang nanti kita kelamaan untuk presentasinya. Mungkin itu saja untuk fitur-fiturnya, karena juga keterbatasan waktu. Untuk CRUD-nya sudah lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Untuk codingannya mungkin kita bisa mulai dari view-nya terlebih dahulu. Untuk view-nya di sini saya membuat 2 folder, yaitu layout dan blog. Untuk yang awal ini itu ada di indeks ini. Ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya, seperti biasa menggunakan HTML biasa. Selanjutnya di sini kenapa menggunakan extend, karena untuk header dan footernya saya sendirikan di sini pembuatannya. Lalu untuk blognya ini, di sini saya membuat folder berbeda, yaitu bernama folder blog untuk view-nya. Untuk indeksnya itu ada di sini. Lalu untuk penampilan tiap satuannya atau tiap postingannya ini di show blade-nya. Untuk editnya, mungkin ntar saya akan login terlebih dahulu. Untuk editnya itu menggunakan view yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian indeks. Di sini juga tanggalnya statis, artinya dinamis, artinya jika kita melakukan update itu tanggal di bagian sini itu akan mengikuti.
itu ada di bagian ini. Sebelumnya mengambil database, kita konversikan terlebih dahulu dari string ke waktu. Untuk pengambilan tab kolomnya bernama update add, seperti itu. Namanya juga sama. Untuk namanya ini kita mengambil dari post username, karena yang kita ambil dari kolom post. Untuk namanya kan juga namanya ada di kolom user, sehingga terdapat foreign key, yaitu user ID yang ada di dalam kolom post, seperti itu. Di sini untuk pemanggilannya. Selanjutnya kita masuk ke modelnya terlebih dahulu. Mungkin untuk modelnya itu sebentar. Untuk modelnya ada dua, yaitu post, artinya yang mengurusi mengenai postingannya. Lalu untuk user. Nah, untuk user ini dalam pembuatan akunnya, seperti itu. Nah, isinya mungkin cuma seperti ini ya. Di sini menggunakan slug. Untuk yang variabel protected-nya, saya memasukkan title, slug, description, image page, dan user ID, seperti itu. Untuk usernya ini otomatis dari Laravel-nya. Selanjutnya kita masuk ke controllernya. Untuk controllernya di sini ada 4, namun yang saya buat itu di bagian post controller ini. Di post controller ini tuh menyajikan berbagai macam perintah untuk melakukan input data, ataupun mengubah data, ataupun edit data, dan delete data. Di bagian function store ini, di sini untuk melakukan insert data atau create datanya, mungkin dapat dilihat di sini. Untuk image-nya saya melakukan pembatasan, yaitu dengan format JPG, PNG, dan JPEG dengan maksimal size itu di 5048 KB. Lalu untuk perintah ini perintah untuk menamai lagi atau bisa bilang merename file gambarnya. Lalu sama di sini juga. Lalu di bagian create memasukkan datanya. Lalu return artinya setelah selesai melakukan create akan dikembalikan ke blok, ke alamat bloknya, seperti itu. Lalu di sini untuk function show untuk menampilkan ini. Lalu edit berarti di ini. Selanjutnya untuk update-nya juga. Untuk update-nya, untuk perintahnya ini request title required, description required, artinya tidak boleh kosong, dimana slug sama dengan slug. Slug ini semacam primary key, namun slug-nya ini digunakan untuk membuat alamat HTML-nya ini. Itu ada di ini. Jadi slug-nya ini diambil dari title. Selanjutnya direct udah, kita masuk ke delete atau di bagian destroy. Biasa ya, untuk destroy kita ngambil post, dimana slug sama dengan slug, lalu post sama dengan delete, lalu kembali ke blok, seperti itu. Untuk gambarnya akan disimpan di public di folder image.
Ini gambarnya telah disimpan. Nah, tadi yang saya jelaskan kenapa ada new name file di bagian gambar, bisa dilihat ini gambarnya menjadi acak, lalu ditambah title. Jadi namanya itu nama folder ditambah nama titlenya, seperti itu. Tambahan untuk delete-nya di sini, kita coba di bagian blog, kita coba delete. Oke, akan ada notifikasi your post has been delete dan postnya akan hilang. Coba kita lihat seperti ini. Lalu jika kita ingin buat lagi juga bisa. Deskripsinya seperti ini. Selanjutnya saya akan ada sedikit tambahan juga mengenai bagaimana bagian delete dan edit ini. Untuk bagian delete dan edit ini ada di bagian index ini, fungsi iset. Jika out user ID sama dengan ID dan out user ID sama dengan ID, artinya menyamakan, sama dengan post user sama dengan user ID, maka akan muncul tombol edit dan tombol delete, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.